Perkenalkan, nama saya Setio Hermawan, kerap dipanggil Hermawan. Saya lahir di Purworejo, asli Purworejo mas. Ini masih 26 tahun alhamdulillah. Ya. Saya sendiri bergelut di bidang penggemukan sapi, khususnya sapi-sapi jantan. Sedikit ada breeding juga di sapi betina, yang nama dari usaha kami adalah Berkastia Farm Purworejo. Awal usaha kami pada tahun 2017 itu yang sudah benar-benar resmi, artinya resmi kita sudah terjun di dunia jual beli. Tapi awal suka dan awal memelihara sapi itu dari 2014. Jadi sudah 10 tahun. Sebenarnya nggak ada niat dan tujuan untuk memilih sapi sih mas. Tapi pada saat itu karena usaha utama dari orang tua maupun lingkungan sekitar kami itu adalah tambak udang. Kami di pesisir mas, Purworejonya bagian selatan. Pada saat itu masih banyak banget dan ramai banget tambak udang. Dan saya mencoba di tambak udang, kebetulan belum dikasih rezeki alias belum beruntung. Jadi pada saat itu tidak ada kesempatan memilih. Artinya sumber daya alam yang cukup banyak dan punya peluang bagus adalah ternak, khususnya di sapi. Jadi kita bismillah nyoba dulu, kita terjun di penggemukan sapi dan jual beli sapi pada saat itu. Awal merintis itu memang kita malah tidak ada sapi mas. Jadi karena memang sudah mungkin mendapat arahan dan saya juga senang dengan dunia bisnis. Kebetulan orang tua kami alhamdulillah dua-duanya juga bisnis semua. Jadi memang yang dibutuhkan pertama kali sebelum kita mulai bisnis adalah pasarnya dulu. Ketika kamu sudah punya pasar atau kamu sudah punya lubang untuk menjual dari produk yang kamu miliki, insya Allah nanti akan dimudahkan untuk jalan bisnismu. Nah kesempatan itu di tahun 2016 ada permintaan sapi. Padahal kami belum punya sapi. Ya ada sapi, cuma sapinya sapi betina 1, sapi jantannya 2, 3 pada saat itu di sini. Dan ini masih pekarangan, belum ada rumah, belum ada apapun, cuma pohon kelapa aja. Ada 3 ekor sapi. Nah permintaan tersebut sapi jantan mas. Sejumlah kalau nggak salah dulu 25 ekor. Nah akhirnya kami memutuskan untuk bismillah membelanjakan sapi itu untuk pengiriman ke Cirebon, ke relasi pabrik yang ada di sana, pabrik udang. Jadi kita belanjakan di pasar, langsung kita jual ke sana dan alhamdulillah kita bisa sedikit belajar tentang jual beli sapi kurban, khususnya sapi jantan ya mas. Dan kita masih belajar juga di rumah sapi betinanya untuk breeding gitu. Kalau untuk jenis sapinya sebenarnya kita menyesuaikan permintaan mas. Artinya kita tidak bisa memilih jenis, tapi kita melengkapi semua jenis agar nantinya ketika ada customer yang pesan kita sudah ada sampelnya dulu mas. Nah misal untuk saat ini yang kita perbanyak ada 2 jenis mas, lokal sama impor. Impornya Simmental Limousin, lokalnya sapi PO. Nah itu permintaan sekarang yang lagi kenceng. Nah nantinya ketika ada permintaan sapi Bali ya kita akan adakan sapi Bali, sapi Madura, dan untuk jenisnya ya itu aja sih mas. Sesuai dengan fitrahnya mas, pakan sapi tetap hijauan, rumput, jerami, boleh, semuanya boleh. Nah untuk mendapatkan hasil yang optimal, maksimal, kita perlu menambahkan yang namanya nutrisi lebih dari protein, karbo, dan lain sebagainya. Nah kita dapatkan dari konsentrat mas. Konsentrat itu bermacam-macam kandungan, bermacam-macam merek, dan macam-macam juga nutrisinya. Nah sesuai dengan kebutuhan saja, yang kita butuhkan berapa, nah kita ambil dari konsentrat itu. Tapi jangan lupa dengan rumputnya, harus lebih banyak rumput daripada konsentratnya, seperti itu. Kalau kita ngomongin bisnis secara tertulis, artinya tertulis rapi, kita ngomonginnya berarti sekarang sapi potong ya mas ya. Karena yang bisa dihitung dengan angka itu adalah sapi potong. Misal sapi potong itu harganya 50.000 per kilo. Nah untuk mendapatkan 50.000 per hari itu berarti kita harus memberikan pakan sapi di bawah 50.000 agar kita masih mendapatkan income. Ya sudah, kita mencari pakan yang memang
menurut saya harganya relatif murah. Karena kebutuhan sapi itu menurut kami untuk nutrisinya itu minimal protein kasar 2% dari bobot konsentrat misal. Nah, 2% dari bobot, kalau sapinya rata-rata yang digemukkan bobotnya 500 kilo, berarti sehari kita butuh minimal 10 kilo. Nah, kalau sekarang konsentrat sapi misal anggaplah 3.500, berarti satu hari kita mengeluarkan kos untuk pakan 35.000. Kalau ADG-nya sehari 1 kilo, berarti kita hanya sisa 15.000. Dari 50.000 dikurangi 35.000. 15.000 itu income kita. Itu belum termasuk potongan biaya listrik, air, ABK dan lain sebagainya. Itu ngomongin standar potong, Mas. Nah, tetapi kita bisa manipulasi pakan, kita bisa mengubah pakan yang tadinya kita beli, mengubah yang pakan yang tadinya banyak jadi sedikit dengan cara ya sesuai dengan kemauan dan kemampuan dari farm masing-masing. Nah, kalau di tempat kami tidak ada silase, tidak ada fermentasi. Nah, yang tujuannya fermentasi itu meningkatkan protein, meningkatkan kandungan nutrisi dan lain sebagainya. Kalau kami full, karena kebetulan kami juga mendapatkan pakan yang murah dari ampas. Jadi alhamdulillah kos biaya pakan kami bisa terjaga, khususnya untuk sapi penggemukan. Tapi lain hal dengan sapi-sapi kurban, Mas. Kalau sapi kurban di sini kan nggak mungkin kita jual dengan harga 50.000. Pasti di atas 50.000. Jadi kita memberikan pakannya juga lepas. Yang penting sapi itu kenyang, yang penting sapi itu bertumbuh maksimal, leluasa tanpa ada hambatan. Kita berikan pakan-pakan yang memang di situ lebih tinggi kandungan nutrisi daripada sapi penggemukan. Nah, misal sehari ketemunya 50.000 atau 60.000 itu nggak masalah, karena harga jualnya nanti ketika sapi itu 1 ton nggak akan mungkin di bawah harga 50.000 per kilo, apalagi 50. Insya Allah tetap di atas harga 70 atau 80.000 per kilo untuk sapi 1 ton. Seperti itu, Mas. Ampas itu adalah limbah dari makanan kita. Misal singkong, ada ampasnya, ampas singkong. Tahu, ada ampasnya, ampas tahu. Nah, menurut kami dan di daerah kami, harga pakan tersebut itu kandungan nutrisinya kan lebih tinggi daripada pakan jadi, dan harga belinya kan lebih relatif murah daripada pakan jadi dengan merek banyak lah, seperti itu. Nah, itu juga menjadi alternatif sebenarnya, Mas. Jadi ketika kita punya limbah pertanian atau limbah dari konsumsi kita itu lebih menguntungkan sedikit ketika punya ternak. Misal saya punya resto gitu, Mas. Nah, sisa-sisa dari nasi yang masih layak, artinya yang tidak tercampur sama yang namanya cabai dan lain sebagainya, kita cuci bersih, kita kasihkan ke sapi. Ya menurut saya kan lebih bagus nasinya daripada bekatulnya. Nah, itu jauh lebih murah, nggak beli lagi, dan menjadikan sapi lebih gemuk. Nah, itu yang saya lakukan seperti itu, Mas. Oke, ini nanti takutnya salah persepsi. Jadi terkait perbedaan sama pertumbuhan sapi, kita tadi ngomongin secara teori ya, Mas. Pertumbuhan sapi itu sehari 1 kilo untuk kategori sapi impor simental limosin. Untuk sapi PO, sapi lokal, kita tidak bisa menarget pertumbuhannya berapa. Tapi secara teori ya seperti itu, Mas. Kadang kita juga ada salah satu sapi yang pertumbuhannya di atas 1 kilo, 1,5 atau 1,7 misal. Ada yang di bawah 1 kilo, tetapi kita secara random kita acak dari sampling 10, kita timbang semua, kita bagi, kita ambil nilai tengahnya, rata-rata memang 1 kilo lebih sedikit. Ketika kita memakai pakan pabrikan atau kita pakai pakan alternatif, itu bagus mana antara yang pabrikan sama alternatif? Ya menurut saya, Mas, lebih nyaman dan lebih enak yang pakan pabrikan, Mas. Kenapa? Karena kita tidak sudah menghitung, udah jelas jadinya. Cuma lebih menguntungkan yang alternatif, Mas. Yaitu secara perhitungan seperti itu. Jelas lebih menguntungkan alternatif. Namanya jalan alternatif itu lebih cepat daripada jalan utama. Cuma enak jalan utama, Mas, nggak ribet. Nah, itu persepsi saya dan pendapat saya seperti itu. Satu ABK itu normalnya dan enaknya itu 30 ekor sapi non ngarit. Non ngarit. Jadi fokus hanya pemberian pakan, maintenance, mandikan sapi, memberikan hijauan, perawatan sapi untuk jalan dan lain sebagainya. Itu 30 nyaman banget, Man. Kalau dipaksain 50 masih sanggup, masih sisa. Non ngarit. Kalau pakai ngarit ya idealnya maksimalnya itu satu orang ya 10 sampai 15 itu pakai ngarit. Itu ngaritnya mohon maaf nyari loh, Mas, bukan tanaman sendiri. Kalau udah tanaman sendiri ya lebih efisien lagi. Bahkan
Ibaratnya satu ABK 50, sapi 100 ekor 2 orang. Yang ngarit misal 2 orang lagi, sapi 100 yang melihara 4. Tapi tanamannya rumput sudah ada atau tanaman sendiri. Itu lebih enak dan saya yakin tidak terlalu repot. Ini mohon maaf, ini di kami, di tempat kami dan ABK kami sendiri yang memberikan persepsi seperti itu. Intinya kalau kita nggak ngarit, melihara sapi 30-50 kita masih mampu. Tapi yang susah tuh sekarang bukan ngaritnya mas, nyari rumputnya. Jadi kalau sudah ada rumput, ngarit itu kan cepet banget mas, pakai mesin, udah 1 jam 2 jam selesai satu pickup penuh. Nyarinya mas, sedang seharian baru dapat 1 pickup di Bantul atau di mana, karena kita memang tidak ada tanaman rumput yang bisa hidup ketika musim kemarau. Kita hidup di daerah pasir mas. Tapi kalau penghujan seperti ini ya aman, terkendali gitu. Satu, menurut saya yang mempengaruhi dalam kenaikan bobot sapi itu adalah genetik mas. Jadi kita mau maksain seperti apa, kalau genetik sapinya seperti itu ya hasilnya seperti itu. Sampelnya gini aja mas, sapi Bali masnya tahu bobot dewasanya berapa mas? 400 kilo. Kita anggap nilai normalnya ya ada yang 600 ada, tapi bobot dewasanya 400 kilo. Kita kasih pakan yang luar biasa mas, misal jagung, beras, kedelai, bungkil dan lain sebagainya. Kita ransum sedemikian rupa, kita cetak sapi Bali itu seton, bisa nggak mas? Karena udah bukan fitrahnya sapi itu, bukan porsinya sapi itu untuk mengejar bobot sampai 1 ton. Bobot dewasanya 400 kilo. Ya nggak bisa, genetiknya genetik segitu. Saya dipaksa bobotnya sampai 200 kilo nggak bisa mas. Saya dipaksa tingginya 180 nggak bisa. Normalnya saya, orang tua saya 160, 170. Bobotnya ya normalnya 70, 80. Ya udah segini aja. Nah jadi genetik keturunan itu sangat berpengaruh dalam pertumbuhan, penggemukan, kesehatan, dan fisik dari sapi itu sendiri. Ya, yang kedua baru pakan mas. Jadi genetik yang bagus tidak dibantu dengan pakan yang bagus ya percuma. Genetik buruk dibantu dengan pakan yang bagus juga percuma. Jadi kita harus seimbang. Tapi peran utama dari menggemukan atau bisnis sapi adalah pemilihan bibit yang benar. Itu pendapat saya. Pemilihan genetik jadi yang paling bagus ya menurut saya yang mendekati aslinya mas. Nah, misal sapi Bali, yang sapi Bali yang harus dipilih gimana ya? Yang kaos kaki putih, yang pantatnya putih, yang tanduknya ya seperti sapi Bali. Kadang kan ada sapi Bali tapi yang sudah campuran gitu. Ya kalau menurut saya ya berarti bukan sapi Bali, sudah campuran. Misal sapi, kita pengen mencetak sapi 1 ton, yang potensi sapi 1 ton itu apa? Simental limosin. Ya udah, kita cari sapi simental atau sapi limosin yang genetiknya mendekati dari bangsa ras aslinya. Caranya ya kita melihat dari pejantan yang asli, yang benar-benar berkualitas seperti apa, kita tiru. Kita cari yang speknya sama seperti itu. Satu, untuk mencetak sapi seperti itu yang perlu dibutuhkan pertama kali adalah kaki mas. Kaki sebagai tumpuan. Kaki harus tegak misal, kaki harus besar misal, kuku harus tebal misal. Kenapa kok kuku tebal? Kalau kuku tipis gampang kropos, ketika kropos sapi pincang ambruk misal. Kenapa kaki harus besar? Kalau kakinya kecil nanti tidak kuat, terpleset patah dan lain sebagainya. Itu sudah ada kriteria masing-masing sesuai dengan kesenangan dari peternak sih mas. Kalau saya yang penting bodinya itu proporsional, tinggi panjang gitu aja. Kalau harus menuntut kaki besar, tebal dan lain sebagainya, yaitu impian semua orang. Jadi barang yang ada di pasar satu buat rebutan banyak orang dan pasti harganya tinggi. Nah, ketika sudah harga tinggi, niat kita untuk bisnis sudah gagal. Jadinya niat kita hobi biasanya. Ya udah, kita carinya yang standar aja, yang penting bodinya tinggi panjang untuk standar penggemukan kami dan harganya pasti masih masuk harga penggemukan. Biar nantinya ketika kita ada harga jual untuk potongan dan lain sebagainya masih ada sisa. Kondisi lingkungan itu nomor 3. Jadi kita masih bisa menyesuaikan. Artinya gini, ketika lingkungan kita pesisir mas, kita nyari sapinya yang memang kuat di daerah panas. Sampel sapi simental tapi yang sudah crossing. Sapi limosin kuat panas. Jangan cari sapi FH di pesisir, nggak ada mas. Kalaupun ada, pasti itu sudah manipulasi kandang, pakai hujan buatan dan lain sebagainya, biar dingin, biar keluar susunya. Nah itu berpengaruhnya terhadap kenyamanan sapi, sama pertumbuhan sapi juga, atau susu. Tapi selebihnya menurut saya lingkungan bisa dimanipulasi dengan teknologi yang terkini sih mas. Cuma ya enaknya kalau di daerah panas ya sapinya ya yang kuat panas, di daerah dingin sapinya ya yang senengnya dingin gitu. Kalau sapi panas ditaruh dingin seneng-seneng aja mas, tapi sapi dingin ditaruh panas, nah itu yang bermasalah gitu.
Satu kewajiban juga sapi masuk kandang, pertama yang harus diberikan adalah vitamin lengkap Mas, sama obat cacing. Mungkin sama ya dengan peternakan hewan yang lain, obat cacing itu wajib hukumnya dikonsumsi sama ternak. Karena kalau menurut saya lagi, tanpanya ada obat cacing, nanti pakannya akan sia-sia Mas. Mubazir pakan. Kita nggak mungkin sapi pakai pakan yang bagus, ternyata sapinya cacingan kan nggak jadi daging malah. Satu obat cacing, 2 vitamin lengkap untuk menjaga imunitas dan perkembangan sapinya. Itu wajib ada. Dan diberikan tidak bisa setiap hari, tapi setiap sapi itu masuk kandang dan ketika sapi itu membutuhkan. Nah, perubahan cuaca ini juga kita berikan semuanya. Gitu. Kalau penyakit sapi itu bisa disembuhkan secara total. Misal kembung, penyakit akibat kelalaian atau ketidakpahaman kecerobohan kita, kembung. Sapinya makan rumput yang masih kena embun, misal kembung dan lain sebagainya, kebanyakan makan dan sebagainya. Itu penyakit yang bisa disembuhkan. Tapi kalau PMK, itu yang diserang itu mulut dan kuku, udara, sentuhan, kita pun bisa Mas. Punya kandang saya terjangkit PMK, Masnya kesini nggak usah nyentuh sapi, masuk sini aja. Masnya pulang, di rumah ada sapi. Selama sapi itu imunnya rendah, misal sapi itu masih batuk ya Mas ya, masih batuk atau masih pilek atau nggak mau makan, Masnya deketin sapi itu. Yang sudah-sudah pasti kena PMK, karena Masnya habis dari kandang terjangkit. Bagi mereka yang punya sapi di atas 100 ekor, saya yakin Mas, tidak bisa terhindar dari PMK. Mungkin tips untuk teman-teman juga yang senang sapi jumbo atau sapi bagus, sebelum dibawa pulang di petani kita vaksin dulu. Nanti 1 minggu setelah vaksin udah reaksi baru kita bawa pulang, insya Allah aman. Kalau saya seperti itu Mas. Nah, perawatannya satu, agar sapi punya antibodi yang kuat, syaratnya cuma harus makan Mas. Selama kuku tidak lepas dan dia mau makan, harapan sembuhnya 80%. Jadi bagaimana sapi itu bisa makan? Ya kita bersihin mulutnya dari lendir-lendir. Kalau PMK kan kayak sariawan itu ya Mas ya. Kita kasih yang asam-asam, vitamin C seperti jeruk nipis. Asamnya mungkin dari apa nanti? Dari sitrun dan lain sebagainya. Tapi safety-nya amannya pakai jeruk nipis sih. Nanti 1 hari 2 hari udah lukanya sudah enak, nggak bonyok, nggak membusuk, dia udah mau makan. Penanganannya kita lanjutkan ke kaki. Ya harusnya bersamaan sih. Kakinya bagaimana dia juga bisa nggak lemes. Kita kasih obat-obatan seperti antibiotik wajib masuk agar tidak dikerumuni lalat seperti apa. Lantainya kita kasih yang empuk, menggunakan sekam ataupun jerami yang tebal. Intinya sapi itu makan, sapi itu mau berdiri, insya Allah recovery nggak sampai 14 hari sembuh Mas. Tapi kalau nggak mau berdiri ya busuk di bagiannya, nggak mau berdiri itu. Kecuali kita mobilisasinya kita bantu, tapi selama masih berdiri dan mau makan pasti sembuh. Itu perawatannya seperti itu sih. Untuk obatnya kita tidak bisa menyebutkan karena sebenarnya bukan butuh obat sih Mas, kita butuh ketelatenan. Kalau nggak mau makan gimana, jadi disuapin. Disuapin sampai dia benar-benar mau makan dan dia mau mamah biak. Otomatis nanti dia ada energi, dia terbentuk imunitas, terbentuk antibodi sendiri, dan dia bisa melawan dari sendiri, dari dalam. Karena kalau dari luar itu ya cuma bersihin luka, rawat luka, udah itu aja Mas. Kalau dulu waktu zaman wabah pertama, untuk mengantisipasi kita ya memberikan destan dan mengisolasi sapi jauh dari kerumunan sapi yang setiap harinya keluar masuk. Tapi kalau sekarang enak, sudah ada vaksin. Vaksin itu gratis Mas dari dinas. Bagi yang mau, bagi yang siap, insya Allah akan ada vaksinan massal. Dan alhamdulillah rata-rata di petani sudah tervaksin semua sekarang. Sulit itu menurut kami ketika kita tidak tahu, tidak paham, dan tidak mau belajar ya Mas ya. Tetapi ya pengalaman saya di Setia Farm yang paling berkesan gitu aja ya Mas ya, ya wabah PMK itu. Karena datang secara dadakan, dokter jadi tani, tani jadi dokter, ABK jadi dokter semua. Dan itu sangat berkesan dan bisa dibilang sulit. Kenapa ya? Karena belum pernah menangani sebelumnya Mas. Bahkan dokter pun belum pernah mengalami kasus yang seperti ini. Karena kasus PMK itu datang katanya setiap 25 tahun sekali. Katanya. Jadi saya belum ada pada saat itu. Dan dokter pun belum jadi dokter. Petani pun dulu masih awam. Nah pada saat itu kita ya masih menggagapi lah. Kita masih
masih selalu menerima masukan dari orang lain. Oh ya, dikasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Jadi komplikasi mati. Kan asik banget gitu ya Mas ya. Yaitu ya dimana masa-masa yang berkesan dan bisa dibilang sulit ketika terjadinya wabah. Kalau penyakit pasti ada obatnya dan pasti ada pencegahannya. Tapi kalau wabah, wallahu a'lam. Gitu. Setahun ini setelah saya memutuskan out dari YouTube, memang saya fokus di bisnis sapi. Jadi ketika ada sapi yang kelas kontes yang memang potensi untuk ikut kontes, kok ditawar dengan harga lebih, ya kita jual dulu, pasti kita lepas Mas. Alhasil ya kita tidak punya kesempatan untuk kontes, tapi sapiku ikut kontes, cuma akunya nggak bisa ikut karena sudah dibeli sama kawan gitu. Tujuannya kontes memang meningkatkan harga sapi Mas, sama pamor lah, kita bisa jadi famous dan lain sebagainya. Tujuannya itu meningkatkan harga dan nama sapi itu sendiri menjadi tinggi. Otomatis kalau juara satu nggak mungkin harganya standar timbang dong, nggak mungkin sama dengan sapi 1 ton yang lain dong. Sapi 1 ton 100 juta, sapi 1 ton kontes harganya 100 juta nggak mungkin, pasti di atas. Nah itu efek dari kontes tersebut. Kalau juara Mas, kalau nggak juara ya nggak tahu saya. Sekarang kalau dasarnya orang nggak senang sapi, ya mau diajak bermain sapi pun susah. Tapi dasarnya pembisnis, dia nggak tahu sapi, nggak senang sapi. Kalau sapi ada untungnya, dia pasti akan terjun. Nah, dengan adanya kontes, kita bisa melihat sisi mana yang menguntungkan dan sisi mana juga yang merugikan. Nah, bagi kita pelaku peternak sapi, kita tahu dong efeknya kontes apa, dan kita pasti lebih gaspol lagi, lebih semangat lagi. Nah, itu yang terjadi, lebih semangat dan lebih bergairah. Khususnya pelaku sapinya sendiri, yang tadinya cuma punya 10 jadi 20 misal, yang tadinya istirahat bangkit lagi, 1 jadi 5. Nah seperti itu sih Mas. Yang tadinya enggak jadi iya, jarang Mas, jarang. Tapi yang tadinya istirahat jadi bangun gitu aja. Sebenarnya agak sensitif ya Mas kalau ngomongin impor sapi, impor daging seperti itu. Ini menurut aku aja ya Mas, salah ya salahnya aku, bener ya itu dari Allah lah gitu. Intinya kalau daging, kalau sapi yang ada di Indonesia kita konsumsi secara utuh tanpa adanya impor dari luar, saya yakin habis Mas, nggak ada 1 bulan udah habis sapinya. Tapi memang impor itu mungkin dibutuhkan sekali, cuma batasan-batasannya yang tahu ya pemerintah sendiri Mas. Cuma pendapat aku, kalau untuk kebutuhan sapi kurban, kebutuhan sapi penggemukan, mungkin kita harusnya kita didukung untuk sapi-sapi lokal dulu. Tapi kalau untuk daging monggo lah, impor nggak apa-apa, karena kita memang tidak bisa Mas mencukupi kebutuhan daging secara nasional tuh belum bisa. Bukannya tidak bisa, belum bisa. Dan nanti ada saatnya mungkin kita mampu, karena sapi-sapi kita sendiri, sapi-sapi lokal sendiri itu memang dalam segi rasa, kualitas mungkin masih bisa bersaing, bahkan di atasnya. Tapi dari populasi Mas, itu kita bisa, Masnya bisa riset aja di tempatnya Masnya, di desa Masnya, peternak sapi sama konsumsi daging sapi itu balance enggak, seimbang enggak. Itu dari kota Masnya aja yang jelas-jelas kita di Jateng, apalagi di Sabah sebagai kota yang paling besar konsumsinya. Nah itu enggak seimbang. Ya saya tidak melarang dengan adanya impor, kita sebagai peternak juga enggak keberatan, cuma dari segi harga aja Mas. Kadang harga sapi impor itu kan sangat bisa dibilang mungkin murah, pas lagi murah banget. Sedangkan sapi lokal itu kalau disamain dengan sapi impor ya menurut saya tidak bisa Mas. Sapi impor dagingnya misal 80.000. Nah kalau sapi lokal di harga 80.000, nggak ada orang yang mau beternak Mas. Ya minimal sapi lokal ya 120, 130 gitu harga dagingnya. Itu bisalah kita masih mendapat keuntungan sedikit. Tapi kalau masih disamain sapi impor, saya pribadi nggak keberatan, cuma ya paling close farm. Gitu aja. Kalau sapi masih menguntungkan sekali untuk saat ini Masya Allah, dan saya masih membutuhkan itu, saya masih menggeluti itu di bidang peternakan sapi itu, baik breeding maupun fattening masih menguntungkan.
ya lebih-lebih kita bisa memanfaatkan momentum Mas. Yang paling menguntungkan dari bisnis sapi itu adalah momen kurban. Tapi juga paling merugikan itu Mas. Ketika sapi itu laku kita untung, ketika sapi itu nggak laku kita ruginya juga besar banget. Karena sapi-sapi kurban itu tidak bisa dikalkulasi secara nominal potongan. Kayak misal kita beli ayam jago buat hajatan Mas, mungkin nggak ayam jago kita beli dalam bentuk timbangan. Ya kalau terjual kita dapat untung 10.000 misal. Ya kalau nggak terjual kita potong sendiri ya kita makan sendiri ya. Kalau bicara rugi ya nggak usah dihitung-hitung, tapi kalau rugi ya jelas seperti itu. Karena beda antara sapi kurban dengan sapi potong itu beda jauh Mas. Oke Mas, itu pertanyaan bagus banget dan mungkin mohon maaf saya izin memberikan jawaban yang sedikit untuk apa ya, hati-hati teman-teman semua. Yang kita cari dari sapi itu untungnya ya Mas ya. Dan kita harus jeli siapa yang akan memberikan keuntungan untuk kita. Ya satu pasti sapinya, yang kedua yang beli. Nah kita harus tahu yang mau beli itu siapa. Jadi kita pahami dulu, kita mau bisnis penggemukan, kita mau bisnis sapi breeding atau memperanakan, menggandakan, atau kita mau bisnis kurban Mas. Nah itu ada 3 sisi. Kalau kita mau bisnis menggemukan, ya kita harus punya lubang dulu untuk menjual sapi-sapi kita. Misalnya kita sudah kontrak nih dengan RPH, Pak, saya minta jatah 1 hari 1 ekor, saya masuk sapi situ. Silahkan Masnya bisnis penggemukan. Saya yakin pasti untung. Ruginya kapan ya? Kalau sapi mati, sapi nggak gemuk rugi. Yaitu rugi secara teknis ya Mas ya. Tapi pasti untung karena kita sudah punya lubang. Kita belanja 40.000, kita jual udah 45 misal atau 50.000, pasti untungnya. Itu penggemukan. Lah kalau kita kurbanan, kita sudah punya lubang belum? Kita sudah punya pasar untuk menjual belum? Sudah, misal di DKM masjid di tempatku selalu ngambil 10. Ya udah kita musyawarahkan, mau nggak ambil di tempatku? Mau. Budgetnya berapa Pak rata-rata per ekornya? 30 juta. Ya udah kita siapkan ya harga 27, 28 atau 29 misal. Gitu. Nah, kalau kita bisnisnya sapi breeding atau peranakan, nah itu lebih indah lagi karena nggak ada yang nggak laku. Kalau anakan sapi pasti laku di bawah pasar. Nah, dari 3 ini kira-kira kemampuan kita dan kemauan kita di mana? Kita coba dulu satu dulu. Misal kita mau breeding dulu, kita menikmati proses dulu dari mulai mengawinkan, maintenance secara kehamilan, nanti melahirkannya caranya gimana, menyusui pedet sampai membesarkan pedet dan menyapih pedet di usia 6 bulan seperti apa. Nah, kalau sudah tahu, sudah bisa menghitung keuntungan, kita mau nambah atau next level lagi di bidang penggemukan, monggo. Nanti kita nambah lagi di bidang kekurbanan, monggo. Intinya seperti itu Mas. Nggak bisa kita ibaratnya, mohon maaf, tiru-tiru orang, nggak bisa. Karena tempat kita, rezeki kita itu berbeda dengan orang lain. Bisa lebih besar dengan kita, asalkan kita bisa memanfaatkan peluang dan celah dari waktu. Waduh.